Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Judul percobaan kita hari ini adalah pemisahan senyawa kimia ekstrak atau fraksi tumbuhan secara kromatografi kolom grafiti. Kromatografi adalah proses pemisahan yang tergantung pada perbedaan distribusi campuran komponen antara fase gerak dan fase diam. Fase diam dapat berupa pembentukan kolom di mana fase gerak dibiarkan untuk mengalir atau kromatografi kolom, atau berupa pembentukan lapis tipis di mana fase gerak dibiarkan untuk naik berdasarkan kapilaritas atau kromatografi lapis tipis. Pada kromatografi kolom grafiti menggunakan sistem elusi isokratik. Manfaat dari percobaan ini adalah diharapkan praktikan dapat mengisolasi, mengidentifikasi, dan melakukan pemisahan senyawa kimia tumbuhan secara kromatografi kolom grafiti, serta menginterpretasi kromatogram yang dihasilkan kromatografi kolom grafiti. Untuk kromatografi kolom grafiti, kolom dikemas dengan cara metode basah. Yang pertama, yaitu ditimbang silika gel sekitar kurang lebih 17 gram. Terlebih dahulu, gelas wol atau kapas direndam dalam pelarut sampai bebas dari gelembung udara, lalu dimasukkan ke bagian bawah dari kolom atau sebagai filter. Setelah kapas dipadatkan di bagian bawah, dimasukkan kertas saring seukuran kolom. Silika gel yang telah ditimbang dibuburkan dengan pelarut hingga tidak mengandung gelembung udara lagi. Silika gel yang telah dibuburkan dituang ke dalam kolom secara perlahan-lahan sampai memenuhi 2/3 bagian dari panjang kolom. Lalu dimasukkan kertas saring pada bagian atas. Kemudian kolom didiamkan selama kurang lebih 24 jam hingga diperoleh kolom yang kompak dan tidak mengandung gelembung udara lagi. Bahan percobaan yang digunakan untuk kromatografi kolom grafiti yaitu ekstrak etanol dari daun ketapang. Ekstrak etanol dari daun ketapang ditimbang sebanyak kurang lebih 1 gram. Ekstrak yang telah ditimbang diserbukkan dengan serbuk silika gel 60 hingga diperoleh bentuk serbuk. Ekstrak yang telah diserbukkan dimasukkan ke dalam kolom menggunakan patang pengaduk secara hati-hati. Secara perlahan-lahan dialirkan pelarut sambil keran kolom dibuka. Proses ini menandakan pengelusian dimulai.
Secara perlahan-lahan ditambahkan pelarut pada bagian atas kolom, sehingga kolom tidak kering. Jika sudah berwarna, hasil elusi masing-masing ditampung 5 atau 10 ml dalam vial yang telah dinomori. Hasil elusi dikatakan selesai jika pita-pita atau kromatogramnya telah habis atau ditandai dengan warna yang dihasilkan elusi sudah tidak berwarna. Kemudian hasil dari elusi kromatografi kolom grafiti akan dilakukan analisis kromatografi lapis tipis dengan plat KLT ukuran 10x20 cm. Ekstrak ditotolkan dengan batas atas 0,5 dan batas bawah 1,5. Jarak penotolan dari hasil elusi satu dan yang lainnya diberi jarak sekitar 1,5 cm. Setelah hasil elusi ditotolkan semua, dimasukkan ke dalam chamber yang telah dijenuhkan fase gerak. Fase gerak yang digunakan yaitu N-heksan banding etil asetat dengan perbandingan 7:3 dalam 40 ml. Noda dari titik penotolan akan merambat sampai ke garis batas pengembang atas. Setelah fase gerak mencapai batas atas pengembang, plat KLT dikeluarkan lalu dikeringkan. Setelah plat KLT dikeringkan, plat KLT divisualisasi di bawah sinar UV 366 nanometer. Setelah itu, plat KLT disemprot dengan penampak bercak noda yaitu Lieberman Bouchard. Penyemprotan dilakukan sampai semua plat KLT tersemprot merata. Lalu dikeringkan. Setelah plat KLT kering, plat KLT divisualisasi kembali di bawah sinar UV 366 nanometer.